Kedewasaan merupakan suatu tingkatan di mana seseorang menjadi lebih bijaksana dalam menyikapi suatu hal. Kedewasaan bukan diukur dari usia seseorang, karena pada kenyataannya banyak orang yang dinyatakan telah berumur atau biasa kita sebut sebagai orang tua, namun masih memiliki sifat yang kekanak-kanakan. Dan begitu pun sebaliknya. Ada juga orang yang masih muda seperti ya kita sebutnya remaja, namun telah berpikir layaknya orang dewasa. Halo, aku Lila Febrianti dan aku lagi di Semarang sekarang ini. Aku mau cerita ke kalian tentang hobi yang sejauh ini tuh jadi suatu hal yang cukup menguntungkan. Jadi aku sering bikin skrip sekarang ini. Aku fokus ke menulis dan juga aku fokus ke VO. Dan doain semoga aku jadi untuk bikin project. Bukan jadi tapi lebih ke berhasil untuk bikin project tentang podcast or something. Oke, bye. Hai, nama saya Nikolaus Antonito. Saya memiliki keahlian dalam bidang editing video. Ya, meskipun sedikit, saya memiliki hobi bermain basket dan tentunya bermain game. Pekerjaan saya yaitu memperkerjakan uang. Apa itu memperkerjakan uang? Ya, pasar saham tentunya. Saya mahasiswa tapi bisa memperkerjakan uang. Kalian bisa searching sendiri di Google ya. Halo, kenalin, gue Naila. Gue stay di Semarang karena rumah gue emang Semarang. Selama pandemi ini gue sibuk banget sih. Lebih tepatnya sok sibuk karena gue nggak ngapa-ngapain sih sebenarnya. Paling cuman daring, bersih-bersih rumah, terus sama konten sih sebenarnya, kayak konten-konten biasa sih yang nggak berat-berat banget gitu. Halo, nama gue Pandu Cahyanegoro dan gue udah 22 tahun dan gue udah pernah kuliah di 4 universitas yang berbeda. Juga sekarang hobinya itu rebahan kuliah online, terus juga sambil itu juga ada selingan job jadi freelance designer grafis. Hai, perkenalkan, nama saya Firmansyah Aditya Rosadi. Saya di sini sebagai mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara, jurusan Ilmu Komunikasi. Saya sedikit memiliki keahlian dalam bidang programming karena sebelumnya saya lulusan dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Hobi saya yaitu membaca dan bermain game, khususnya Mobile Legends. Kalian tahu kan apa itu game Mobile Legends? Halo, kenalin namaku Arkan Pradipta, NIM-nya A15 2020 01807. Kesibukan sekarang ya kuliah online dari rumah karena saya masih mahasiswa di Universitas Dian Nusantara Semarang semester 1. Lalu hobiku itu suka street photography sih, suka pergi-pergi ke pasar gitu atau ke mall, cuman nggak belanja, cuman pengen ambil foto aja gitu terus dipost di Instagram. Ya kalau ditanya mengapa harus menjadi dewasa itu kan ya kayak usia-usia 20-an tahun gitu, ya kayak saya mungkin yang nonton juga itu kan sudah bukan waktunya masih diarahkan sama orang tua. Kita kan juga sudah punya pilihan sendiri, kita juga udah punya pendirian sendiri, dan itu yang paling penting, kita akan hidup sendiri nantinya dan kita memang harus dewasa mau tidak mau. Karena akan ada banyak hal yang membutuhkan keputusanmu secara dewasa. Orang tuamu tidak akan menyuruhmu lagi untuk melakukan hal ini dan itu. Bersikap dewasa bisa menjauhkanmu dari segala masalah. Bersikap dewasa dimanapun jika ingin dihargai. Nah, seperti yang dikatakan Carol Bryant, bahwa tua itu adalah sesuatu yang tidak terhindarkan, tapi menjadi dewasa adalah sebuah pilihan dalam hidup kita. Nah, tanda-tanda menjadi dewasa adalah salah satu dan yang pertama adalah kita mampu menentukan apa yang baik dan yang buruk bagi diri kita sendiri. Yang kedua, berpikir dulu sebelum bertindak. Terus melihat sesuatu itu dari segi positif dan jarang melihat dari segi negatif. Poin keempat, mencari solusi, mengakui kesalahan, dan tidak menyalahkan. Tidak haus akan pujian. Tidak mudah tersulut emosi.
Terus selanjutnya kalau ditanya manfaat menjadi dewasa itu ya pasti lebih positif ya dari kalau nggak dewasa ya. Ya contohnya tuh kayak dapat membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih baik itu kan sudah pasti. Melatih diri menempatkan di segala situasi. Yang ketiga, dapat menjadi orang yang mandiri. Yang keempat, selalu berpikir positif dan luas. Tidak meremehkan suatu hal dan memiliki rasa percaya diri terhadap diri sendiri. Ketiga, dapat berpendirian teguh. Dan keempat, tidak memiliki rasa egois. Nah, tips yang kelima adalah kamu harus bisa menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi di hidup ini. Dan yang keenam, kamu harus bisa belajar untuk hidup mandiri. Ambil keputusan sendiri dan introspeksi diri. Nah itu ya kurangi mengeluh. Nah kenapa? Karena di usia 20 ini kata mengeluh itu seperti kata yang sudah tidak tepat untuk dipakai. Karena kita juga sudah memiliki tanggung jawab lebih untuk diri kita. Bahkan kalau masih punya orang tua, kita juga punya tanggung jawab untuk mengurus orang tua juga. Karena di usia 20 ini pasti orang tua juga usianya udah semakin tua. Peduli pada orang lain dan manfaatkanlah waktu luang. Tentukan prioritas kamu.